Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semakin semangat belajarnya. Oke, kali ini kita akan belajar materi IPA SMP kelas 8, Biologi, lebih tepatnya Sistem Gerak pada Manusia. Oke, sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah teman-teman, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemampuan manusia dalam bergerak ini dapat terjadi karena kerjasama tulang dan otot. Otot menempel dan menghubungkan tulang yang satu dengan kulit. Otot memiliki kemampuan mengerut atau berkontraksi yang menimbulkan gerakan. Karena itu, otot disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif. Nah, sistem gerak ini tersusun dari beberapa organ, yaitu tulang, yang merupakan alat gerak pasif, sendi, yang merupakan penghubung antar tulang, dan otot, yang merupakan alat gerak aktif. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari tulang. Nah, kumpulan tulang, ini kita sebut dengan rangka. Ya, jadi rangka ini adalah kumpulan tulang, tersusun dari 206 tulang, yang berbeda sifat, bentuk, dan letaknya. Nah, fungsi rangka ini yang pertama tentunya sebagai penegak, jadi memberi bentuk, menahan dan menegakkan tubuh kita. Kemudian juga pelindung, melindungi organ-organ tubuh yang penting. Kemudian juga alat gerak pasif dan tempat melekatnya otot rangka sesuai namanya ya. Karena fungsi rangka ini jadi tempat melekatnya otot rangka. Kemudian juga tempat pembentukan sel-sel darah. Jadi bukan pembentuk selnya, tapi tempatnya ya. Tempat pembentukan sel-sel darah. Kemudian juga tempat menyimpan mineral, yaitu kalsium, fosfat, dan magnesium. Nah, sekarang kita cek apa aja tadi 206 tulang itu. Nah, tulang penyusun rangka ini dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu tulang tengkorak yang menyusun tengkorak wajah kita ya. Kemudian tulang badan atau tulang anggota badan, ada tulang punggung, tulang belakang, tulang rusuk, ya. Kemudian juga tulang panggul. Nah, tulang alat gerak ini menyusun anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang terdiri dari lengan dan kaki kita. Nah, kemudian, tulang juga bisa dibagi lagi berdasarkan kekerasannya, dibagi jadi 2, yaitu tulang keras atau bisa disebut dengan tulang, kemudian tulang rawan atau bisa kita sebut juga dengan kartilago. Oke, kita akan bahas ciri-ciri atau yang membedakan tulang keras dengan tulang rawan. Oke, pertama kita mulai dari tulang rawan. Nah, teman-teman, tulang rawan ini banyak mengandung zat perekat sehingga relatif lentur. Sel tulang rawan disebut juga dengan kondrosit. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu hialin, elastis, dan fibrosa. Hialin berada di ujung tulang rusuk, kemudian ada di saluran pernafasan, permukaan tulang di dalam persendian. Sementara tulang elastis, yaitu ada di daun telinga, saluran telinga luar, epiglotis, saluran estasius, dan laring. Sementara fibrosa di sambungan antar tulang belakang, tulang gelang panggul, dan tulang tempurung lutut. Jadi tahukah teman-teman ketika baru lahir, yaitu ketika kita dalam keadaan masih bayi ya, tulang-tulang kita ini masih disebut juga tulang rawan. Jadi semua tulangnya rawan atau relatif lentur. Kemudian seiring berjalannya waktu, tulang-tulang kita akan ada yang mengeras dan tetap akan ada yang berupa tulang rawan. Nah, tulang-tulang yang tetap berada pada tulang rawan inilah tadi, yaitu hialin, elastis, dan fibrosa. Kemudian, sekarang kita ke tulang keras. Nah, kenapa sih tulang ini keras? Karena memang tersusun dari zat kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Jadi lapisan luar tulang ini disebut dengan periosteum. Jaringan tulangnya tersusun atas sel-sel tulang keras atau osteosit. Kalau tadi kondrosit, kalau yang ini osteosit.
Proses pengerasan tulang disebut dengan osifikasi. Jadi tadi disebutkan ya, bahwa ketika lahir, tulang-tulang kita adalah berupa tulang rawan. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia kita, maka tulang-tulang kita akan ada yang mulai mengeras. Nah, proses pengerasan ini disebutnya osifikasi. Berdasarkan bentuknya, tulang keras ini kita bagi menjadi tulang pipa. Sesuai namanya, bentuknya memang seperti pipa. Ada di tulang lengan, tulang paha ya, seperti pipa ya. Kalau kamu makan, misalkan pernah makan paha ayam, bentuknya seperti pipa. Kemudian tulang pendek, ini tulang ruas jari, ruas tulang belakang, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Tulang pipih juga sesuai namanya, bentuknya pipih ya. Tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang panggul. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke persendian atau sendi ya. Jadi, sendi ini adalah hubungan antara satu tulang dengan tulang lainnya atau disebut dengan artikulasi, persendian. Ada 3 jenis persendian, yaitu sendi mati, sinartrosis, sinfibrosis, sendi kaku, yaitu sinartrosis, sinkondrosis, atau disebut juga amfiartrosis, dan sendi gerak, diartrosis. Nah, sesuai namanya, sendi mati ini sendi yang nggak bisa digerakkan. Tuh ya, misalkan hubungan antar tulang tengkorak. Nah, hubungan antar tulang tengkorak ini tidak bisa digerakkan. Kemudian ada tadi sendi kaku atau amfiartrosis. Sesuai namanya juga, dia bisa bergerak tapi kaku gitu ya. Jadi hanya sedikit bisa digerakkannya. Misalkan pada sendi pada tulang ruas belakang, sendi antar tulang rusuk dan tulang dada. Nah, kemudian yang ketiga, ini tadi namanya sendi gerak. Nah, sendi inilah yang banyak sehari-hari kita gunakan nih karena sesuai namanya, ini membantu gerakan kita. Yang pertama namanya sendi peluru. Sesuai namanya, ini dapat bergerak ke segala arah, yaitu pada gelang bahu dan gelang panggul. Kemudian sendi engsel, seperti engsel pintu, gerakannya hanya satu arah, contohnya di lutut dan di siku. Kemudian sendi putar, nah gerakannya sesuai namanya juga berputar pada ruas tulang leher pertama dengan ruas tulang leher kedua. Jadi gerak berputar seperti kalau kita olahraga ya. Tuh, kalau lagi pemanasan kan leher kita diputar-putar. Kemudian sendi pelana, ini seperti pelana kuda, jadi geraknya dua arah, samping kanan kiri atau atas bawah, ini pada ibu jari tangan. Nah, sebenarnya masih ada lagi, itu adalah yang umum, ada juga beberapa literatur lain mencantumkan, ada sendi geser, jadi gerakannya hanya bergeser saja, seperti tampak pada gambar di sini, ya. Pada pergelangan kaki, kemudian sendi gulung di sini. Nah, yaitu pada pergelangan tangan, dekat hubungan antara pergelangan tangan dengan tulang-tulang jarinya. Oke, jadi ini contoh-contohnya. Sendi peluru di panggul sini, atau di sini, di bahu ya, gelang bahu dengan gelang panggul. Tuh, sendi peluru. Kemudian sendi putar di leher, sendi engsel di sini siku, dan sendi pelana di ibu jari. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke otot yang ketiga ya. Tadi tulang sudah, sendi sudah, sekarang kita masuk ke otot. Nah, otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Tadi seperti di awal kita sudah membicarakan. Jadi, tanpa otot, tulang dan sendi nggak mungkin bisa digerakkan ya. Nah, susunan otot ini menempel dan menghubungkan tulang yang satu dengan kulit. 35-40% massa tubuh kita adalah jaringan otot. Nah, kontraksi otot ini membuat ototnya mengerut, sementara relaksasi otot membuat otot kita mengendur. Macam-macam otot, sini kita bagi menjadi 3 jenis, yaitu ada otot polos, otot rangka atau disebut otot lurik, dan otot jantung. Di mana perbedaannya? Kita lihat ya, yang pertama berdasarkan struktur selnya. Jadi pada otot polos hanya punya satu inti sel dan letaknya di tengah.
Nah, ini adalah gambar dari ilustrasi otot polos. Hanya punya satu dan di tengah. Oke. Otot rangka atau lurik punya banyak dan letaknya di tepi. Ini otot lurik. Letaknya di tepi nih. Kan di sini aja udah kelihatan ada dua, apalagi nanti kalau gambarnya memanjang terus ya. Otot jantung ini juga punya satu inti dan letaknya di tengah. Sama dengan otot polos ya. Kemudian sifat kerjanya, otot polos ini tidak sadar. Nah, namanya aja polos ya, jadi nggak sadar, banyak nggak sadarnya. Tuh, polos ya, tidak sadar. Nah, sementara otot rangka atau lurik ini sifat kerjanya sadar. Otot jantung tidak sadar. Apa maksudnya? Jadi kalau otot rangka atau lurik ini bekerja di bawah kesadaran kita atau bisa kita atur. Contohnya kita mengambil pulpen. Nah, yang bekerja adalah otot rangka atau otot lurik kita. Karena kita sadar. Tapi pada otot polos dan otot jantung ini tidak sadar, tidak bisa kita atur. Tuh ya. Contohnya apa? Nah, nanti kita akan lebih bahas pada letaknya. Sekarang kita ke reaksi terhadap rangsang dulu. Otot polos ini reaksi terhadap rangsangnya lambat. Otot rangka atau lurik cepat, sementara otot jantung juga lambat. Jadi, otot polos dengan otot jantung mirip nih. Kita lihat ya, di struktur sel, sifat kerja, dan reaksi terhadap rangsang, dia punya ciri-ciri yang sama, otot polos dengan jantung. Bedanya di mana? Di letaknya. Sekarang kita bahas letaknya. Kalau otot polos, ini terletak pada organ-organ tubuh, ya, saluran tubuh seperti pembuluh darah, usus, kemudian di lambung. Nah, itu adalah otot polos. Itu kenapa dia tidak bisa kita atur. Bekerja di bawah kesadaran kita. Lambung kita misalkan ya, atau usus kita. Apakah kita bisa memerintahkan dia untuk berhenti bekerja? Nggak bisa. Usus, kamu coba berhenti untuk mengolah makanan saya, misalkan. Nah, itu nggak bisa, makanya disebutnya tidak sadar. Tuh. Sementara pada otot rangka atau lurik, ini letaknya melekat pada rangka tubuh. Tadi rangka kita sudah tahu ya, kumpulan tulang. Jadi dia melekat pada tulang. Jadi kalau teman-teman makan paha ayam gitu ya, daging ayam, kemudian yang teman-teman makan itu adalah ototnya. Tuh, atau disebut dengan dagingnya. Tuh, itu adalah otot ya, yang melekat pada si tulang paha ayamnya itu. Nah, kalau otot jantung sesuai namanya, dia menyusun dinding jantung. Jadi otot ini khusus menyusun organ jantung. Tuh, makanya kenapa tadi sifat kerjanya juga tidak sadar, karena kita tidak bisa mengatur kerja jantung kita. Oke, itu bedanya ya. Dilihat dari gambarnya, tadi struktur selnya, sifat kerja, reaksi terhadap rangsang, dan letak. Oke, sekarang kita menuju ke cara kerja otot. Nah, cara kerja otot, tadi kita sudah bahas bahwa otot itu bekerja, ada kontraksi dan relaksasi. Saat otot menegang atau memendek, maka itu disebut dengan kontraksi, sementara relaksasi adalah saat otot mengendur atau memanjang. Ketika otot berkontraksi, tulang akan bergerak. Ketika otot berrelaksasi, maka tulang akan lurus kembali. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita akan melanjutkan dengan gangguan pada sistem gerak manusia. Saat tujuan telah ditetapkan, kita hanya tinggal melangkah, bergerak, hingga meraihnya. Kelas IPA, mohon maaf bila ada salah. Sampai ketemu di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.